Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Artbay. Kali ini saya ingin membahas mengenai antihero di anime. Tidak semua pahlawan di anime memiliki sikap baik hati dan membela kebenaran dengan cara idealis. Banyak di antaranya justru bersikap keras dalam sesuatu hal yang mungkin dianggapnya benar, seperti bersikap keras, penuh dendam, dan tidak segan melukai demi tujuan mereka. Karakter ini dikenal sebagai antihero, tokoh dengan moral abu-abu. Kali ini saya punya listnya, yaitu antihero atau bisa dibilang karakter sampingan yang bukan menjadi protagonis utama yang memiliki kekuatan overpower. Oke, tanpa berlama-lama silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Link sampai ada di deskripsi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Urutan yang ke-8 kali ini yaitu Kurapika dari Hunter x Hunter. Kurapika memiliki latar belakang tragis sebagai penyintas terakhir dari klan Kurta yang dibantai demi mata Scarlet Eyes mereka. Sejak itu, ia mendedikasikan hidupnya untuk membalas dendam Phantom Troop. Walau tampak tenang, Kurapika menyimpan amarah yang dalam dan tak segan mengambil jalan ekstrim untuk mencapai tujuannya. Salah satunya adalah kontrak Nen yang bisa mengorbankan nyawanya demi kekuatan luar biasa. Kemampuan utama terletak pada Chain Gel dan Emperor Time. Chain Gel bisa mengikat musuh dari Phantom Troop dan membuat mereka lumpuh sepenuhnya. Sedangkan Emperor Time memberinya akses penuh ke semua kategori Nen, menjadikannya pengguna Nen paling fleksibel dan berbahaya selama efek ini aktif. Namun kemampuan ini menguras stamina dan bahkan memperpendek usianya. Yang nomor 7 yaitu Itachi. Dikenal sebagai pengkhianat yang membantai seluruh klan dan menjadi buronan S-Rank. Namun di balik aksinya ternyata ia menjalankan misi rahasia mencegah kudeta dari klan Uchiha yang bisa menghancurkan Konoha. Meskipun dipenuhi rasa bersalah, Itachi memiliki menjadi penjahat demi mencegah konflik yang lebih besar. Karakter ini menjadi salah satu contoh sempurna dari antihero dengan kekuatan dan motivasi yang kompleks. Dalam hal kekuatan, Itachi merupakan pengguna Sharingan yang luar biasa. Ia menguasai Tsukuyomi Genjutsu yang bisa menjebak musuh dalam ilusi selama berhari-hari hanya dalam hitungan detik. Ia juga memiliki Amaterasu Susanoo, dua teknik mematikan yang menempatkannya di level elit para shinobi. Bahkan dalam kondisi sakit parah, ia mampu mengimbangi dan mengalahkan musuh yang sulit. Yang keenam yaitu Alucard dari Hellsing. Alucard adalah vampir terkuat, menjadi ujung tombak organisasi Hellsing dalam melawan makhluk supernatural. Tidak seperti tokoh utama, Alucard menunjukkan sifat brutal, tidak berbelas kasih, dan menikmati kekerasan yang ia lakukan pada musuh-musuhnya. Walau bekerja untuk manusia, ia sendiri adalah entitas kegelapan yang tidak dibatasi oleh moralitas umum, menjadikannya sosok antihero yang ekstrim. Alucard memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, regenerasi tingkat tinggi, kecepatan yang menakutkan, hingga kemampuan yang memanggil jiwa-jiwa yang telah ia bunuh sebagai pelayan bayangan. Ia juga memiliki bentuk sejati yang dikenal dengan level 0, di mana seluruh kekuatannya dilepas dan ia menjadi hampir tak terkalahkan. Dalam bentuk ini, ia dapat menjadi pasukan militer atau makhluk abadi sekalipun dengan mudah. Kelima adalah Eren Yeager dari Attack on Titan. Sejak awal, Eren Yeager diperkenalkan sebagai protagonis utama yang penuh semangat untuk menghancurkan para Titan demi kebebasan umat manusia. Namun seiring berjalannya waktu, karakter ini berkembang menjadi sosok antihero
yang siap melakukan genosida demi mencapai perdamaian yang ia yakini. Perubahan drastis ini terjadi seiring terungkapnya fakta-fakta tentang dunia luar tembok dan asal-usul Titan. Eren memiliki kekuatan 3 sekaligus: Attack Titan, Founding Titan, dan Warhammer Titan. Dengan kemampuan Founding Titan, ia mampu mengendalikan semua Titan lain dan mengakses ingatan masa lalu serta masa depan dari para pemilik kekuatan ini. Dalam puncak kekuatannya, Eren memulai The Rumbling, peristiwa di mana ratusan Titan kolosal digunakan untuk menghancurkan dunia di Pulau Paradis. Keempat adalah Lelouch V Britannia dari Kode Geass. Lelouch adalah pangeran buangan dari kerajaan Britania yang memimpin revolusi melawan kekaisaran ayahnya dengan nama samaran Zero. Ia membentuk pasukan pemberontak bernama The Black Knight. Tujuannya adalah menciptakan dunia damai untuk adiknya, Nunnally. Namun metode yang ia gunakan seringkali bersifat manipulatif, penuh tipu muslihat, dan tidak jarang mengorbankan nyawa banyak orang. Kekuatan utama Lelouch berasal dari kemampuan fisik, melainkan dari Geass, kemampuan supernatural yang memungkinkan dia memerintah siapapun untuk melakukan apa saja dalam hidup mereka. Dengan kecerdasan, Lelouch memanfaatkan kekuatan di dalam strategi militer, diploma, bahkan pengkhianatan politik. Ia juga seorang ahli taktik dan perencana yang bisa membalikkan keadaan perang hanya dengan langkah catur strategis. Yang ketiga mungkin kalian setuju dan tidak setuju, yaitu Gojo Satoru. Satoru dikenal sebagai penyihir Jujutsu terkuat di dunia modern. Berasal dari klan Gojo, dia adalah satu-satunya pengguna Sing Ice dan Limitless yang hidup di era sekarang. Sebagai guru dari para tokoh utama, Gojo sering terlihat santai dan penuh candaan, tetapi di balik itu dia memiliki keyakinan pribadi bahwa sistem dunia Jujutsu ini harus dirombak total, bahkan jika cara melibatkan kekerasan dan pengorbanan besar. Kemampuan Limitless milik Gojo memungkinkan dia untuk memanipulasi ruangan dan waktu dalam skala mikrokosmik. Dengan teknik Infinity, dia menciptakan jarak tak terhingga antara dirinya dan musuh sehingga tidak bisa disentuh. Teknik pamungkasnya yaitu Domain Expansion Unlimited Void, menghancurkan mental lawan dengan membanjiri mereka dengan informasi tanpa batas. Dalam pertempuran, Gojo serta konsisten membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menyentuhnya, apalagi mengalahkannya. Yang kedua yaitu Guts dari Berserk. Guts adalah karakter anime paling mencerminkan esensi dari anti-hero sejati. Lahir dari mayat ibunya, dibesarkan dalam kekerasan dan dikhianati oleh orang yang paling dipercayai. Hidup Guts penuh dengan penderitaan, namun alih-alih menyerah, ia menjadikan kebencian dari rasa sakit dan tekadnya sebagai senjata untuk melawan takdir. Guts bukan hanya bertarung untuk hidup, tetapi juga memastikan bahwa mereka yang tidak bersalah tidak mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Sebagai petarung, Guts tidak memiliki kekuatan sihir atau kemampuan super, namun ia memiliki kekuatan fisik yang menyaingi raksasa. Teknik bertarung dan medan perang, serta kemampuan bertahan dan luka-luka yang seharusnya mematikan. Saat menggunakan Berserk Armor, Guts berubah menjadi makhluk haus darah yang melampaui batas tubuh manusia. Walau konsekuensinya sangat menyakitkan secara mental dan fisik, kombinasi ini menjadikan Guts lebih dari sekedar manusia biasa. Ia adalah simbol perlawanan abadi. Dan urutan yang pertama yaitu Prince Vegeta dari Dragon Ball series. Awalnya muncul sebagai musuh utama Goku, Vegeta adalah pangeran dari bangsa Saiyan yang memiliki kekuatan luar biasa dan sifat yang sangat kompetitif. Ia terus berkembang dari musuh menjadi sekutu. Meskipun keangkuhannya tetap menjadi ciri khas dirinya,
Vegeta telah mencapai berbagai bentuk kekuatan Super Saiyan Blue hingga Ultra Ego yang menunjukkan penguasaan teknik bertarung tingkat tinggi. Selama pertarungan, Vegeta tidak hanya meningkatkan kekuatan melalui pelatihan keras, tapi juga melalui pertarungan melawan makhluk-makhluk terkuat di semesta Dragon Ball. Salah satu keunggulan Vegeta adalah ketahanan dalam menerima kekalahan dan kembali lebih kuat. Ia juga dikenal memiliki kemampuan taktis yang cukup matang dibandingkan rivalnya yaitu Goku. Oke guys, mungkin itu tadi adalah ulasan saya mengenai list anti-hero dari serial anime apapun itu. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan saya? Jika mungkin dirasa ada yang kurang sependapat, silahkan aja tulis di kolom komentar. Kita berdiskusi. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di channel Arbeit berikutnya. Bye bye.